Baik pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, terima kasih masih bersama kami dalam acara Cahaya Ramadan TVRI Kalimantan Timur. Tentunya akan kita bahas bersama-sama tentang keutamaan bulan suci Ramadan pada diskusi kita sore hari ini menjelang kita bersama-sama menunggu buka puasa bersama guru kita yaitu Al-Mukarram Guru Ajmain bin Ahmad. Beliau adalah alumni Pondok Pesantren Darus Sofa Tarim Hadramaut dan juga Darul Mustafa Hadramaut, dan juga beliau adalah pimpinan Majelis Taklim dan Rumah Tahfidz beralamatkan di Bengkuring, Sempaja, Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur. Baik Ustadz, tadi saya sampaikan di awal salah satu keutamaan bulan suci Ramadan adalah Al-Quran. Kemudian yang kedua adalah senantiasa banyak memberikan bantuan, hidangan makanan dan lain sebagainya. Nah, selain itu, apa yang sekiranya bisa kita lakukan untuk menambah pahala atau untuk mencari fadilah di dalam bulan suci Ramadan? Silakan. Di antara amal soleh yang juga perlu kita kejar di bulan suci Ramadan adalah kita beriktikaf di bulan suci Ramadan. Karena Rasulullah SAW di masa hidup beliau beriktikaf paling tidak 10 hari di bulan suci Ramadan. Kemudian di tahun ketika beliau menghadap Allah Subhanahu wa taala, beliau iktikaf sampai 20 hari ketika bulan Ramadan. Jadi pahalanya sangat luar biasa, ya, tentunya dilipat gandakan. Pahala iktikaf man i'takaf fawaqanaqah, ya, kaman a'taqa nasma. Orang yang iktikaf hanya satu saat saja, sekedar orang memerah susu onta sebentar saja, itu aja sudah seperti memerdekakan budak. Ini di luar Ramadan. Kalau di bulan Ramadan dilipat gandakan lagi. Iya. Ya, sambil nunggu malam Lailatul Qadar. Iya. Baik, ini yang dimaksud itikaf seperti apa, Ustaz? Itikaf yang seperti apa? Kemudian niat yang kita baca atau yang kita letakkan dalam hati itu bagaimana cara kita untuk melakukan itu? Ya. Sebenarnya itikaf ini sesuai kondisi kita, ya. Itikaf adalah kita menetapkan badan kita, diri kita, bahkan termasuk hati kita di dalam masjid. Jadi memutus hubungan dengan manusia, kita fokuskan kepada Allah di rumahnya Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau itikaf, ya mohon maaf, ya kalau punya handphone, punya bisnis sementara dimatikan. Karena sesuai dengan artinya, memutus hubungan dengan manusia. Ya, jadi murni menghadap dan fokus kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang penting diam sejenak di masjid ini sudah dapat pahala itikaf. Kalau niatnya nawaitu an a'takifa fi hadzal masjid muddata iqamati fi. Aku niat beritikaf di masjid ini selama aku di sini. Jadi terserah, misalkan yang paling ringan habis maghrib itikaf sampai isya, sampai sholat taraweh. Yang penting ketika masuk masjid jangan lupa niat itikaf. Nah, ini ya. Kalau yang itikaf yang lebih serius lagi itu bermalam di masjid tadi, siang dan malam di masjid. Terutama malamnya menunggu malam Lailatul Qadar. Bolehkah selain di masjid kita beritikaf di tempat-tempat yang lain, misalnya di musola atau misalnya di majelis atau misalnya di rumah misalnya? Bolehkah? Menurut jumhur ulama harus di masjid. Harus di masjid ya. Yeah. Baik, kemudian Ustaz, ketika kita masuk ke dalam masjid, kapan kita niat untuk beritikaf ini? Apakah sebelum kita masuk ke dalam masjid atau ketika kita sudah dalam masjid, yang pertama? Kemudian yang kedua, pekerjaan apa saja yang dilakukan selama beritikaf itu, Ustaz? Kemudian hal-hal apa saja yang dilarang ketika beritikaf, terutama dalam bulan suci Ramadan? Ya. Jadi masalah itikaf, kita niatnya setelah masuk masjid, setelah baca masuk masjid, Allahumma ftahli abwaaba rahmatik, masuk baru niat beritikaf. Nah, di situ sudah. Memang namanya niat ini an-niyah muqtaron qasdu syai'in muqtaronan bi fi'li. Definisi niat adalah
bersengaja melakukan suatu ibadah ya bersamaan dengan perbuatan ibadah tersebut. Jadi ketika kita sudah masuk masjid, masalah niat perlu kita sampaikan sedikit. Illa saum, kecuali puasa. Ya. Karena niat puasa tidak bersamaan. Kenapa? Karena puasa yang kita laksanakan ini adalah mulai dari apa? Min tulu'il fajri ila ghurubi syamsi. Dari terbitnya fajar sampai terbenamnya matahari. Kalau kita niat ya sholat, apa permulaan sholat? Takbiratul ihram. Berarti niatnya ketika takbiratul ihram. Kalau puasa berarti mulai terbitnya fajar. Kalau kita niat mulai terbitnya fajar, ini puasa kita batal. Kalau puasa fardu. Jadi semua niat bersamaan dengan perbuatan kecuali puasa. Puasa niatnya harus sebelumnya. Makanya dinamakan azm. Jadi mulai dari min ghurubi syamsi ila tulu'il fajri. Otomatis dari maghrib sampai sebelum masuk fajar. Itu harus niat. Ya, terutama puasa wajib ini harus menginapkan niat. La soma liman lam yubayyitin niyah. Rasulullah SAW sabda, tidak sah puasanya orang yang tidak menginapkan niat. Namanya nginap harus malam hari. Ya, ini kalau puasa wajib. Ya, termasuk Ramadan sudah wajib. Kemudian puasa karena nazar wajib. Puasa bayar kafaroh juga wajib. Ini harus di malam hari. Kalau puasa sunnah, ini boleh memanjang atau setelah terbitnya matahari. Yang penting qabla zawal, sebelum matahari tergelincir. Sebelum waktu zuhur, misalkan kita habis dari masjid mendengarkan tausiah subuh, kemudian sholat isyraq, kemudian pulang mau sarapan kok tidak ada sarapan, tapi belum melakukan sesuatu yang membatalkan puasa, kita baru niat boleh. Tapi kalau puasa wajib tidak boleh. Nah, ini. Jadi kembali ke itikaf tadi ya. Jadi itikaf tadi ya semua yang memperkuat hubungan kita dengan Allah kita lakukan di situ. Ya mulai yang paling berat kita memperbanyak sholat. Sholat capek kita pindah ke membaca Al-Quran dulu. Habis membaca Quran baru yang agak ringan zikir ya dan sebagainya. Dan mohon maaf kalau kondisi junub bagi laki-laki perempuan, kemudian haid, nifas tidak diperbolehkan di masjid. Iya. Baik Ustaz, selanjutnya dalam salah satu hadis banyak orang-orang yang berpuasa tapi dia tidak mendapatkan pahala dari puasanya. Nah ini kita sebagai umat muslim yang sedang melaksanakan ibadah puasa ini, kita ingin menjaga keutamaan atau fadilah ini agar tidak lepas. Tentunya akan kita dapatkan selama kita melaksanakan ibadah dalam bulan suci Ramadan. Nah bagaimana cara kita Ustaz untuk mengantisipasi supaya jangan sampai puasa yang kita lakukan ini pahala itu berkurang sebab kita melanggar larang-larang dari Allah Subhanahu wa taala yang seperti Ustaz sampaikan tadi. Ini termasuk perkara yang membatalkan pahala puasa tadi. Puasa, ya. Ini termasuk salah satunya adalah yang pertama al-kidbu, berbohong. Rasulullah SAW sabda, "Man lam yada' qaula zur wal amala bihi falaisa lillahi hajah fi ayyada'a ta'amahu wa syarabah." Ya. Barang siapa ketika berpuasa tidak mampu meninggalkan perkataan dusta, tidak mampu meninggalkan perbuatan dusta, maka Allah tidak memerlukan, ya Allah tidak sudi menerima puasanya, tidak sudi menerima puasanya, tidak menghiraukan rasa lapar dan dahaganya. Walhasil Allah tidak sudi memberikan pahala. Ini yang termasuk 5 perkara tadi. Ya, al-kidbu, berbohong. Kadang biasanya ada juga yang berbohong disengaja, ini banyak sekali. Ada juga yang boleh, ada bohong yang boleh kita dilakukan itu. Ya, ada bab khusus. Bab khusus. Jadi ada juga yang berbohong tapi tidak sengaja, otomatis tidak merasa pahalanya hilang. Ini mohon maaf, ini kebanyakan ibu-ibu ya. Nah, ibu-ibu biasanya sofanya masih bagus diganti, spring bednya masih bagus diganti. Ngeredeknya sebelum Ramadan. Ya mulai Ramadan sudah ditagih. Jadi ada petugas dari
mebel mendatangi. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Dilihat kok ada mungkin dua pemuda yang pakaiannya rapi. Nah, ternyata salesnya mebel ya. Ibunya lihat dari dalam, wah waktunya bayar ini kreditan ini. Akhirnya sembunyi ke kamar, anaknya nih suruh tanyai omnya ini apa perlunya. Ketika tanya, waalaikumsalam om. Ya, ada perlu apa om? Oh ini ibunya perlu bayar, waktunya bayar cicilan mebel yang kemarin dikredit. Akhirnya apa? Akhirnya keluar. Bu, om yang di luar petugas dari mebel mau nagih kreditan. Akhirnya ibunya bilang, nak, bilang ibu ndak ada di rumah. Bapak juga belum pulang kerja. Ya, besok-besok aja datang lagi. Akhirnya bilang, ya, oh mohon maaf, ibu ndak ada di rumah. Ya, bapak juga belum pulang kerja. Ditanya sama dua omnya, kata siapa dek? Kata ibu. Loh, katanya ibu tadi nggak ada di rumah. Ya. Terus ibu di mana? Sembunyi di kamar. Wah ini ya. Jadi ibu tadi ini ya secara tidak langsung berbohong dan mengajari bohong. Walhasil ibunya ini berbohong. Ini kalau dilakukan ketika ibu tadi sedang berpuasa, maka pahalanya batal. Artinya pahalanya hilang. Iya. Baik, Guru, satu pertanyaan lagi yang ingin saya tanyakan, bagaimana kondisi saudara-saudara kita yang tidak mampu melaksanakan ibadah puasa? Contoh nih, ada orang sakit, yang mungkin ada yang sakitnya bisa disembuhkan, tapi pada saat itu dia tidak mampu berpuasa. Kemudian ada juga yang saudara-saudara kita yang umat muslim yang sakit dengan sakit yang mungkin tidak ada harapan untuk sembuh, tapi pada saat itu dia mungkin ingin melaksanakan ibadah puasa. Kemudian ada di antara saudara-saudara kita yang mungkin dalam kondisi yang lemah, mungkin ada yang di kalangan wanita atau perempuan, dia setelah melahirkan, kemudian nifas, kemudian haid dan lain sebagainya. Nah, ini tentunya kan bisa meringankan mereka untuk tidak melakukan ibadah puasa untuk pada waktu itu. Nah, amalan-amalan yang sekiranya bisa mereka lakukan untuk menambah, untuk mencari keutamaan atau fadilah dalam bulan suci Ramadan, apa itu? Amalan yang bisa dicari orang-orang yang disebutkan tadi, ya memperbanyak zikir tadi. Zikir asyhadu an la ilaha illallah astaghfirullah nas'aluka al-jannah wa na'udzubika minan nar. Nah, itu banyak zikir kalau bagi orang-orang yang kondisinya lemah tadi ya. Nah, jadi kadang begini ya, orang kembali ke masalah persiapan ilmu tadi. Kalau yang tadi sebutkan tadi ada yang sakit tidak bisa disembuhkan. Kalau ini nanti kalau sudah memang tua renta, tidak mungkin sehat lagi, atau sakitnya tidak bisa disembuhkan, nah itu nanti tidak perlu dikodok, cukup bayar kafaroh. Apakah dia tetap mendapatkan keutamaan itu bulan suci Ramadan? Insya Allah masih mendapatkan ya. Nah, jadi yang menjadi salah satu problem di masyarakat ini adalah perkara yang sebenarnya tidak membatalkan puasa, tapi dianggap membatalkan puasa. Ya, seperti mohon maaf mencicipi masakan, ya. Jadi hukum mencicipi masakan ini boleh, tidak membatalkan puasa. Kenapa? Karena lidah perasa kan cuma di lidah ya. Bukan di tenggorokan. Nah ini jadi bagi seorang ibu yang memasakkan suaminya diperbolehkan untuk mencicipi masakannya. Sudah asin atau belum? Ya. Yang penting terutama jangan sampai keasinan. Ya. Mendingan kurang asin. Nanti ketika siapkan hidangan disiapkan garam. Kalau keasinan repot. Ya. Jadi di sini bagi yang masak yang diperbolehkan nyicipi. Kalau yang hanya melihat aja ya seperti kalau dalam kompetisi ya lomba masak itu kayak chef Jujun ya itu dia tidak ikut masak cuma nyicipi. Nah, kalau prakteknya seperti itu kalau dia puasa makruh karena dia tidak ikut masak. Kalau yang ikut masak, nah ini kemakruhan hilang. Nah, ya. Jadi intinya orang yang masak ini mencicipi masakan tidak membatalkan puasa. Asal tidak ditelan saja. Ya, habis nyicipi harus kumur-kumur ya. Kumur. Jadi intinya yang masak tidak membatalkan puasa, yang nggak ikut masak nyicipi ini hukumnya makruh. Ya. Iya. Kemudian yang nyicipi sampai habis satu mangkok, inilah yang batal. Iya. Ya.
Baik. Itu ya. Baik Ustaz, kita lanjutkan setelah jeda iklan. Baik pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, jangan kemana-mana. Cahaya Ramadan akan kembali setelah pesan-pesan berikut ini.